Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu yang membahas pahlawan Muhammadiyah untuk pembaharu Islam. Tadi Profesor Dr. Dadang Kahmat sudah sampaikan ada 20 pahlawan Muhammadiyah yang tercatat oleh pemerintah. Meskipun tadi juga Prof menyampaikan banyak sekali gitu ya kader atau pahlawan Muhammadiyah di Indonesia ini. Nah, Prof boleh menjelaskan dari banyaknya kader atau pahlawan Muhammadiyah untuk bangsa ini, dari Muhammadiyah sendiri bagaimana sih Prof mendidik atau mengajarkan kader-kader Muhammadiyah ini hingga menjadi pahlawan terbaik bangsa? Ya, saya kira menjadi anggota Muhammadiyah itu kan didorong oleh rasa keikhlasan, ya. Ingin berbuat terhadap masyarakat untuk meningkatkan kualitas kaum muslimin, ya, memajukan mereka sehingga Islam kita kan Islam berkemajuan. Otomatis ketika mereka masuk Muhammadiyah itu tergembleng dirinya melalui proses-proses kaderisasi maupun proses-proses berorganisasi menjadi seseorang yang pengabdi terhadap Islam, mengabdi terhadap bangsa, mengabdi terhadap kemanusiaan. Jadi secara otomatis karena memang sistem di Muhammadiyah seperti itu, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Pertama dari gerakan keislamannya, ya, Islam yang diperkenalkan adalah Islam yang berkemajuan, yang berorientasi pada masa depan, yang juga pada kesejahteraan dan kemajuan dari umat manusia. Yang dari sudut gerakan sosialnya kita sudah jelas banyak menyantuni orang-orang lain yang perlu bantuan kita, bantuan Muhammadiyah. Sehingga berdiri lembaga-lembaga Muhammadiyah sejak dulu, lembaga-lembaga yang memang menyantuni di masalah-masalah sosial seperti halnya panti asuhan, terus rumah sakit, terus juga rumah sakit dan sekolah-sekolah juga kita persediakan untuk menolong mereka. Yang ketiga, kita sebagai gerakan kebangsaan, ya, kita sudah lihat bahwa mencintai tanah air itu bagian dari keharusan, sehingga dalam dokumen Darul Ahdi Wasada itu disebutkan bahwa negara ini adalah negara konsensus kita bersama yang harus kita buktikan. Dari konsensus itu bahwa kita adalah menjadi orang yang utama dan pelopor dari kemajuan bangsa ini. Oleh karena itu sejak dulu itu tertanam sejak sebelum kemerdekaan. Cuma memang orang-orang Muhammadiyah itu tawadu lah dan rendah hati. Kita tidak pernah secara oral membicarakan atau secara vokal, ya, akulah Pancasila, akulah Indonesia. Tapi kita buktikan sampai hari ini karya-karya kita, usaha-usaha kita lah untuk bangsa dan negara kita ini. Baik, Prof, kalau boleh menjelaskan bagaimana komitmen Muhammadiyah hingga kini memasuki di tahun 109 tahun ya Prof gitu. Bagaimana komitmen Muhammadiyah untuk menjaga naluri Muhammadiyah tadi yang Prof sampaikan? Saya kira ini Muhammadiyah itu kan yang dimaksud dengan pertanyaan barusan itu ialah yang sudah saya katakan bahwa Muhammadiyah ini sejak awal, ya, sejak dari mulai pendirian, lalu juga proses selanjutnya termasuk pada sebelum kemerdekaan, pada kemerdekaan, ketika orang sulit mencari orang-orang terpelajar, orang-orang yang punya latar belakang keilmuan umum untuk mengisi posisi-posisi di pemerintahan, ya Muhammadiyah kan menyediakan tenaga-tenaga di awal-awal itu, yang kalau sekarang kan sudah banyak ya orang-orang. Tapi komitmen Muhammadiyah seperti itu. Coba kita lihat umpamanya peranan Soekarno
Fatmawati, Puranan Pak Kahar Mujakar, Ki Bagus Hadikusumo, Juanda. Juanda itu kan pencetus wawasan Nusantara ya, yang hari ini kita pakai sebagai sebuah kesatuan negara melalui lautan dan daratan. Yang dulu kan diukur dari daratan sebelah, sekarang enggak. Jadi seluruh lautan yang ada di sekeliling Kepulauan Indonesia yang tergabung dalam wawasan Nusantara itu yang disebut dengan Indonesia. Jadi inilah jasanya Pak Juanda, itu ialah menyatukan kepulauan-kepulauan dan lautan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam wawasan Nusantara. Oleh karena itu sekali lagi di samping beliau-beliau itu juga ada banyak tokoh-tokoh lain yang mungkin Pak Harto juga kan begitu jasanya beliau mengidentifikasi sebagai orang Muhammadiyah. Banyak yang lainnya yang belum kita termasuk kesininya kan tokoh-tokoh pendidikan yang terkenal seperti Pak Malik Fajar dan tokoh-tokoh yang lain, itu mereka adalah patut mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Baik Prof, sangat kita pelajari sekali dari banyaknya pahlawan-pahlawan bangsa, khususnya dari Muhammadiyah, bagaimana kita meneladani dari berbagai bidang tadi, mulai dari sosial, ekonomi, bahkan juga politik mungkin ya dari Muhammadiyah, meskipun dari Muhammadiyah tidak politik praktis begitu, namun dari Muhammadiyah itu mendukung kader-kadernya yang ingin menjadi bergabung di politik begitu, sampai juga nantinya menjadi pahlawan bangsa dan berkontribusi untuk bangsa begitu. Prof, sepertinya semakin menarik lagi pembahasan kita mengenai momentum Hari Pahlawan ini, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Catatan Akhir Pekan TV-mu.